Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Sahabat Rasulullah yang paling cerdas, yang merupakan sepupu dan menantu beliau, bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang paling gampang, jalan yang paling singkat, jalan yang paling cepat untuk ke surga, ilmu tentang jalan ke surga yang paling cepat, yang paling singkat, yang paling mudah, yang paling gampang. Maka dalam riwayat lain turunlah surat Muhammad ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat, ketahuilah, ilmuilah. Jadi fa'lam itu fi'il amr ala siqatil amri, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampun, beristighfarlah untuk dosamu, dosa kaum mukminin, mukminat, dan Allah Maha mengetahui tempat tinggal kamu. Allah Maha mengetahui profesi usaha kamu. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jadi intinya tauhid. Akar masalah agama kita yaitu tumbuh dari kecambah namanya tauhid. Maka Rasul diutus untuk menjelaskan tauhid la ilaha illallah. Syariat agama turun untuk menjaga tauhid. Muamalah dengan cara Islami untuk menjaga tauhid. 124.000 nabi dan rasul dalam Sahih Ibnu Hibban dan Imam Bukhari. Nabi diutus untuk menjelaskan tauhid. Hadirin rahimakumullah. Saking mahalnya tauhid, mahal sekali tauhid. Itu sorga ada pintu-pintu sorga, dan digembok oleh Allah Ta'ala, tidak bisa dibuka kecuali dengan la ilaha illallah. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kunci saja dikasih tahu. Kunci surganya dikasih tahu. Jadi enggak ada rahasia lagi orang masuk surga itu, udah dikasih tahu. Modalnya dikasih, nyawa jasmani rohani, kemudian tempat tinggal hidupnya dikasih, cara ibadahnya juga dikasih tahu.
Pendek kata hadirin sekalian, masa depan kita ini semua sudah diurus oleh Allah Ta'ala. Sudah diurus. Jadi masa depan kita ini ada yang ngurus. Sebenarnya kita ini kerja itu hanya ya sebagai syarat pelengkap saja. Jadi takdir Anda, takdir saya, kita semua itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk orang-orang kafir yang menemukan teknologi juga sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Diberi oleh Allah Ta'ala. Diberi kesempatan, peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu ketika generasi tabi'in, generasi yang beriman kepada Allah tapi tidak menyaksikan Rasulullah, hanya menyaksikan para sahabat, lalu mereka beriman, namanya tabi'in. Sesama tabi'in ada yang bertanya mengenai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa gerangan yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, generasi mudanya bertanya kepada tabi'in senior. Oh, yang dimaksud dengan orang yang berkata, menyatakan la ilaha illallah, lalu istiqomah. Istiqomah ini alal fi'lil khairat. Orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, menghindari dosa setelah bertauhid. Kayaknya benar ya. Berita ini kedengaran oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kalla wahasya, ngaco kamu, ngawur kamu. Laqad hamalaka ala ghairi muhmil. Kamu itu menempatkan sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Mana ada manusia itu selalu berbuat baik terus. Istiqomah itu bukan orang yang berbuat baik terus, enggak, kata Abu Bakar. Enggak begitu. Salah kamu, ngaco kamu menerjemahkan ayat itu, menafsiri ayat Al-Qur'an itu. Orang yang istiqomah itu orang yang saban hari, saban saat, saban waktu itu berbuat baik, ngaco kamu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalla wa khasya, ngaco dan ngawur. Laqad hamalaka ala ghairi muhmil, kamu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jelas hadirin sekalian, al-insan makhlul khata' wa nisyan. Yang disebut manusia, kita ini manusia. Karena apa? Tempatnya salah, tempatnya lupa. Setiap tarikan napas dan pengeluaran napas ini, kita ini punya potensi berbuat dosa. Kata Allah sendiri. Lalu bagaimana ya Abu Bakar yang dimaksud dengan orang yang berkata Tuhan kami hanya Allah, artinya la ilaha illallah. Lalu istiqomah itu maksudnya apa? Ay alladzi qala la ilaha illallah summa lam yaltafit ila ilahin ghairi. Orang yang berkata la ilaha illallah lalu dia tidak terbujuk rayu, tengok kanan dan kiri melepaskan tauhid. Jadi gitu hadirin. Jadi Islam ini gampang, mudah sekali dilaksanakan. Ya pendek kata, orang sudah bertauhid, mau diatur Allah, tidak ngatur-ngatur Allah, mau diatur Allah, ridho dengan Allah, sudah selesai. La ilaha illallah jangan tinggal. Kan itu kunci. Bayangkan kita hidup lama di dunia umpamanya, dengan wahnya dunia, kemewahan dunia, kita lupa jalan pulang. Lalu tauhid tertanggal. Nanti kita sangat betul masuk surga, pengen. Ya kata Rasulullah, ya umatku masuk surga, kamu punya kuncinya? Enggak ada. Lalu masuk lewat mana? Melompat. Bobol gitu, kayak maling. Enggak bisa hadirin. Itu surga itu satu farsah. 8 kilo panjang. 8 kilo. Kuncinya segede apa? La ilaha illallah itu. Jangan heran ya kalau manusia itu nanti tingginya itu 60 hasta. Lebar kali surganya. Iya, kita ini kalau masuk surga ala surati Adam. Nabi Adam itu bajunya tingginya 28 meter. Jadi dia 28 meter setengah, 60 hasta. Ada 60 ini. Manusia yang masuk surga itu umurnya 33 tahun semua. Setengah bayar. Jadi Anda nggak usah khawatir, yang pendek, yang hitam, yang keriting, yang panuan, nanti sama, tingginya sama. Nggak usah pakai peninggi badan. Udah pokoknya berbuat baik, semua
akan diberi hadiah oleh Allah surga. Jadi orang yang la ilaha illallahnya benar, lalu tidak terkena bujuk rayu dunia, tidak karena condong dengan dunia lalu meninggalkan tauhid, itulah alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang pada hari ini tidak mau diatur oleh Allah, benci diatur oleh Allah, siap-siap dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Lalu kita tanya, Ustaz, kenapa ya orang barat, orang timur, orang selatan itu melanggar Allah? Tapi coba, teknologi digital yang menemukan orang kafir, teknologi dunia mereka yang menemukan, sains mereka juga yang unggul. Gimana itu? Kenapa kalau mereka itu kalau mereka dibenci oleh Allah, kok mereka dapat dunia? Hadirin sekalian, kan sudah diciptakan. Kita memberi sesuatu itu ada yang pemberian itu bukan berdasarkan kasih sayang. Ya contoh Anda dibegal, pilih harta apa nyawa, motornya dikasihkan. Ngasihkan sama maling itu kan, sama begal tadi bukan karena sayang, tapi karena takut. Atau Anda punya mobil bagus, ya, kemudian bayar pajak. Anda bayar pajak itu bukan Anda sayang dengan samsat, bukan. Anak tanggung jawab saudara, tanggung jawab Anda. Jadi tidak semua pemberian itu identik dengan kasih sayang. Ada diberi karena jengkel itu, nyoh. Ya karena tadi yang minta itu begal, yang minta itu bencoleng maling. Sama saja Allah juga ngasih orang kafir itu tidak semua kasih sayang Allah, rezeki itu dikasih berdasarkan sayang. Ya kan apa? Ya orang kafir pun makhluk sayang kata Allah itu. Jadi dia punya mulut, punya perut, punya anak, punya istri itu kasih. Mintanya banyak, dikasih banyak. Kenapa orang muslim itu miskin-miskin? Ya mintanya sedikit aja kan. Mereka kan dunia itu kalau bisa itu Pulau Bali itu dimasukkan ke mulutnya itu. Baru selesai. Oleh karena itu hadirin sekalian, tidak semua pemberian Allah itu identik dengan kasih sayangnya Allah. Sama dengan Anda memberi uang pada orang, pada sanak famili, pada istri, pada saudara. Ada yang gara-gara bukan karena kasih sayang. Bahkan berinfak pun Anda bukan karena Anda ingin ridho Allah, enggak, karena malu banyak duitnya kalau nggak masuk kaleng. Ada yang seperti itu, ada. Tapi tidak di sini ya kan. Sama. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita bermohon kepada Allah senantiasa istiqomah dengan tauhid yang sudah diberikan oleh Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.